Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, kali ini kita masih membahas tentang lakon wayang yang ada di dalam epos Wayang Madya. Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Nah, selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Sebelumnya kita telah membahas tentang Prabu Poncondrio yang mendapatkan pulung Endrasmara. Ya, benar sekali. Nah, kali ini ada cerita menarik apa Mas? Di saat Prabu Poncondrio bertahta di negara Pengging Witoradya. Oh ya Mas Bayu, nah setelah di episode kemarin kita membahas tentang Sang Prabu Poncondrio kemarin mencari Wahyu Endrasmara untuk diberikan kepada anak dan istrinya kemarin, dan di situ istrinya Dewi Partini kemarin juga melahirkan anak yang terakhir Darmawinoto kemarin. Nah, selanjutnya di situ ada sebuah kisah lagi Mas Bayu. Pada saat si Prabu Poncondrio tadi menjadi raja di negara Pengging, yaitu dituliskan ada sebuah lakon Detya Gupala, lahirnya Detya Gupala di situ Mas Bayu. Nah, Detya Gupala. Ya, kali ini kita bahas tentang siapakah Detya Gupala tersebut. Nah, cerita tersebut yang saya ketahui menurut Serat Pustaka Raja dimulai ketika di negara Pengging. Di situ Prabu Poncondrio itu tadi menerima kedatangan seorang resi atau begawan bernama Begawan Umbul Sari dari Pertapan Andong Cinawi. Kemarin juga kita bahas tentang Umbul Sari kemarin. Nah, di situ sang begawan atau sang resi tadi diceritakan datang ke negara Pengging itu tadi untuk mencari pencerahan, meminta pencerahan kepada sang raja Prabu Poncondrio itu tadi, karena pada saat itu diceritakan istri dari sang begawan atau sang resi Umbul Sari tadi yang bernama Dewi Sidowati tadi belum juga memiliki anak. Nah, di situ Prabu Poncondrio pada saat itu menerima aduan tadi seketika dia bersemedi dan dia mengatakan kepada sang begawan Umbul Sari bahwasanya istri dari sang Wiku itu tadi ternyata telah hamil. Dan nanti istilahnya penerawangannya si Prabu Poncondrio itu tadi, anak yang lahir dari Dewi Sidowati tadi akan menjadi seorang raja nantinya. Akan menjadi seorang raja, dan nanti pada saat Detya Gupala tadi ingin menikah, pada saat itu nanti akan terjadi sebuah kisah yang aneh. Dan pada saat itu si Prabu Poncondrio pun juga belum mengetahui kejadian apa yang akan terjadi pada saat anak dari sang Dewi Sidowati tadi menikah, Mas Bayu. Nah, lalu bagaimana respon dari Resi Umbul Sari, Mas, setelah mendengar perkataan dari Prabu Poncondrio saat itu? Nah, di situ diceritakan sang Resi Umbul Sari itu tadi sangatlah senang mendengar kabar dari sang raja itu tadi. Dia sangat senang dan lega. Lalu diceritakan dia meminta pamit untuk kembali ke pertapannya itu tadi di Andong Cinawi tadi untuk melihat keadaan istrinya Dewi Partini itu tadi. Nah, setelah itu diceritakan sang raja tadi juga mengutus kepada anak-anaknya, ketiga anaknya yang sudah dewasa pada saat itu, untuk mempersiapkan para pasukan perang untuk nantinya menghadang musuh dari negara Sumapura. Anak buah Prabu Madukusuma kemungkinan yang masih tidak terima akan kejadian yang lalu-lalu pada saat itu. Nah, sedangkan raja negara Sumapura itu sendiri, Prabu Madukusuma tadi diceritakan dia masih ingin bertekad membalaskan dendam karena ia malu kepada raja negara Pengging tadi yang telah mempermalukannya, yang menggagalkan niatnya mendapatkan Wahyu Endrasmara kemarin. Dan tetapi pada saat itu Prabu Madukusuma pun masih merasa ada rasa takut atau sumelang atau samar di dalam hatinya. Lalu pada saat itu diceritakan dia mengutus kepada patihnya yang bernama Patih Kartoboso itu tadi untuk membawa pasukan perang mencoba perlawanan dari pasukan negara Pengging pada saat itu. Oh, ternyata Prabu Madukusuma itu masih dendam ya, Mas, pada Prabu Poncondrio. Benar sekali. Karena ia gagal mendapatkan pulung Endrasmara kemarin. Nah, sedangkan pada saat itu di Bojanegara Raden Sri Malawa pada saat itu juga ingin membantu Raja Negara Pengging, ingin membantu Prabu Poncondrio itu tadi. Nah, pada saat ketika akan menuju negara Pengging, dengan perjalanan dia bertemu dengan Resi Baiksi kemarin, Resi Baiksi dan Sakeli kemarin, yang dari Pertapan Girituksina itu tadi, yang ingin juga membalaskan dendam karena ayahnya Resi Pujaswara kemarin tewas di tangan Prabu Poncondrio kemarin. Nah, di situ akhirnya si Sri Malawa tadi karena mengetahui niat jahat dari kedua resi tadi melakukan perlawanan. Terjadilah peperangan di antara Baiksi Sakeli melawan Sri Malawa itu tadi. Nah, di situ diceritakan Mas Bayu, kedua resi itu tadi akhirnya kewalahan. Kedua resi tadi akhirnya kewalahan
lalu dia minggir nyingkiri si Raden Sri Malowo itu tadi. Akhirnya dia minggir dan Sri Malowo akhirnya berangkat ke negara Pengging pada saat itu. Sedangkan di pertapan Andong Cinawi, di situ Dewi Sidowati, istri dari Umbul Sari tadi, pada saat itu diceritakan dia hamil. Ternyata dia bisa hamil dan pada saat datanglah si Umbul Sari, suaminya itu tadi, Resi Umbul Sari datang lalu menghadap istrinya tadi dan menceritakan perkataan atau sabda yang keluar dari Raja Negara Pengging Poncondrio tadi, bahwasanya anak yang lahir dari Dewi Sidowati nanti akan menjadi seorang raja. Nah, sang begawan pada saat itu Umbul Sari itu tadi lalu bersemedi. Dia masuk ke sanggar pamujan lalu dia bersemedi mengucapkan mantra-mantra agar nantinya istrinya tadi agar cepat melahirkan. Nah, singkat cerita di situ akhirnya sang Dewi Sidowati tadi melahirkan anak laki-laki. Namun pada saat itu anak yang lahir itu tadi adalah berwujud raksasa. Berwujud raksasa dan sang Dewi itu tadi, sang Dewi Sidowati tadi ceritakan setelah melahirkan bayi raksasa tadi lalu diceritakan dia meninggal dunia, tewas kunduran dalam basa Jawa seperti itu. Oh, jadi Dewi Sidowati setelah melahirkan ia mati kunduran gitu ya, Mas Bayu. Nah, lalu bagaimana cerita selanjutnya? Tapi sebelum Mas Gurit cerita lebih lanjut, silahkan diminum dulu. Silakan dilanjut, Mas. Nah, di situ diceritakan setelah Dewi Sidowati tadi tewas kunduran atau mati kunduran tadi, Resi Umbul Sari tentunya sedih. Karena jika dia masih teringat akan istrinya tadi, nah dia lalu memutuskan pergi dari pertapan, membawa anak laki-lakinya tersebut yang berwujud raksasa tadi, dia dibawa pergi. Dia pergi ngelemboro istilah seperti itu. Nah, hingga diceritakan sampai di sebuah tempat bernama Reco Butowadon atau di situ wadahnya Nyai Roro Jonggrang. Nah, dan di situ diceritakan anak tersebut, anak bayi laki-laki tadi diletakkan di bawah reca tersebut, Mas Bayu. Nah, setelah itu diceritakan si sang Resi Umbul Sari tadi mendapatkan wangsit bahwasanya putranya tersebut agar diberi namanya Detyo Gupolo. Detyo Gupolo atau nama lainnya Joko Karung. Oh, jadi Resi Umbul Sari mendapatkan wangsit agar anaknya diberi nama siapa, Mas? Detyo Gupolo. Benar sekali. Nah, diceritakan juga pada saat itu sang Resi tadi lalu membawa anaknya tersebut setelah mendapatkan wahyu nama Detyo Gupolo tadi, anaknya tadi lalu dibawa lagi untuk pergi berkelana lagi di situ, Mas Bayu. Nah, selanjutnya pada saat itu sedangkan di tempat lain Prabu Madukusumo tadi diceritakan menerima kabar dari patihnya yang ia utus untuk menyerang tadi bahwasanya ia gagal. Patihnya tadi gagal melawan Raja Negara Pengging itu tadi, dan pada saat itu juga datanglah seorang resi, jadi Resi Baeksi dan Sakali tadi ternyata pergi ke Sumapura menemui Madukusumo dan mengatakan kepada sang raja bahwasanya ia juga ingin membalaskan dendam kepada Raja Negara Pengging itu tadi yang telah membunuh orang tuanya pada saat itu. Nah, di situ diceritakan Madukusumo dan juga Baeksi dan juga Sakali tadi akhirnya bersekongkol menjadi satu itu tadi, menjadikan satu kekuatannya untuk nantinya mengalahkan Prabu Poncondrio pada saat itu. Sekarang jadi Baeksi dan juga Madukusumo mereka bersatu ya, Mas, untuk menghadapi Prabu Poncondrio. Benar sekali. Nah, pada saat itu juga di negara Pengging sang raja tadi menerima kedatangan Raden Sri Malowo dari Bojonegoro. Setelah itu datanglah juga musuh Prabu Madukusumo tadi yang membawa prajurit yang sangat banyak sekali. Nah, di situ Prabu Poncondrio akhirnya turun ke medan perang, lalu dia melepaskan anak panahnya itu tadi hingga pada senjatanya tadi hingga mengenai Prabu Madukusumo, dan di situ Madukusumo akhirnya tewas. Nah, pujangga dari negara Sumapura pada saat itu melihat rajanya tewas tadi lalu pergi untuk kembali ke negaranya, mengungsekke merawat anak dari sang raja tadi yang masih kecil bernama Raden Madusudono. Jadi kali ini kita mengetahui bahwasanya keturunan dari Madukusumo tadi bernama Madusudono. Nah, dan pada saat itu kan si Madukusumo pada saat itu kan juga berperang majunya bersama Baeksi dan Sakeli. Nah, sang Resi Baeksi dan Sakeli pun melihat si Madukusumo yang telah tewas tadi lalu dia mengurungkan niatnya. Dia tidak jadi melawan Prabu Poncondrio dan dia memilih pergi pada saat itu, Mas Bayu. Oh, jadi gitu ya, Mas. Si Madukusumo tewas dengan panah Sarotama. Ya, benar sekali, Mas Bayu. Nah, diceritakan pelarian dari Baeksi dan Sakeli tadi
dia akhirnya berlari tidak melawan Poncondrio tadi. Nah di situ dia bertemu dengan Sang Resi Umbulsari tadi yang berjalan menggendong anaknya Dityo Gupolo itu tadi, yang diceritakan ketika bertemu itu tadi si Baeksi dan Sakeli tadi kaget karena anak yang digendong itu raksasa tadi, kepalanya tadi diceritakan mengeluarkan cahaya sangat terang. Dityo Gupolo itu. Nah, Sang Resi Baeksi tadi pada saat lalu mengatakan kepada Umbulsari bahwa si Baeksi tadi menginginkan anak dari Umbulsari tadi untuk diminta untuk nantinya dirawat. Si Gupolo tadi istilahnya pengen dirawat lah karo si Baeksi. Nah, Sang Resi Umbulsari pada saat itu ingin memberikan, akan tetapi memiliki syarat. Memiliki syarat. Nah, syaratnya pada saat yang pertama si Baeksi dan Sakeli harus membantu Resi Umbulsari tadi untuk bisa mati muksa atau mati dengan sempurna. Nah, yang kedua nantinya pada saat itu anak yang diberikannya itu tadi suatu ketika harus dibuatkan sebuah negara karena diceritakan anaknya tadi harus menjadi raja itu tadi, Mas Bayu. Nah, terus apakah Resi Baeksi bersedia mengabulkan permintaan dari Resi Umbulsari, Mas? Nah, di situ diceritakan Baeksi dan Sakali tadi bersedia menuruti dua permintaan tersebut. Lalu diceritakan dia akan menuruti permintaan yang pertama. Lalu diceritakan si Sakeli tadi dan Baeksi tadi bersemedi untuk membantu si Sang Resi Umbulsari tadi untuk mencapai Mukswa. Nah, singkat cerita akhirnya Umbulsari tadi bisa mencapai Mukswa di situ, mencapai kesampurnaan sejati. Nah, pada saat itu juga akhirnya anak tersebut Dityo Gupolo tadi dibawa oleh Baeksi dan Sakeli, lalu dibawa di pertapannya itu tadi, dibawa ke pertapan lalu dirawatnya. Pada saat nantinya si Dityo Gupolo tadi akan tumbuh menjadi seorang raksasa yang dewasa, yang nantinya akan menjadi seorang raja di sebuah negara nantinya seperti itu. Nah, mungkin itu dulu Mas Bayu yang bisa saya sampaikan tentang pertemuan kali ini, tentang lahirnya Dityo Gupolo itu tadi, Mas Bayu, dan juga tewasnya Prabu Madukusumo itu tadi. Ya, terima kasih ya Mas. Sama-sama Mas Bayu. Kisahnya tadi, mudah-mudahan cerita yang Mas Kulit sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya. Nah, itu tadi pemirsa, cerita dari Mas Guri tentang lahirnya Dityo Gupolo yang merupakan anak dari Resi Umbulsari dengan Dewi Sidowati. Mudah-mudahan cerita yang Mas Guri sampaikan tadi bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.